الطريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح. تسر الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita semua di antara berbagai macam nikmat-Nya. Mulai dari nikmat iman, nikmatul Islam, nikmatus sihhati wal afiyah, ni'matul ukhuwah wal jamaah, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang suci dan mulia ini. Baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan sebagian di antara kewajiban kita selaku umat Islam, mengerjakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, yang mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah, dan kelak kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu di antara golongan hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam, tauladan hingga akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua menjadi satu di antara sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam momentum bulan Rabiul Awal atau biasa bulan yang dikenal dengan bulan Maulid, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, seperti yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia yaumal itsnaini, pada hari Senin. Pada hari Senin Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal,
Amul Fil, di tahun gajah. Ini merupakan sebuah momentum kebahagiaan umat Islam karena dengan sosok dan kehadiran beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai orang yang membawa kasih sayang bagi dan rahmat bagi semesta alam, yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bahwasanya sesosok yang kemudian diutus menjadi nabi dan rasul di akhir zaman yang telah ditetapkan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ditetapkan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, keteladanan yang sangat amat baik bagi kita semua selaku umatnya untuk bisa meneladani di dalam setiap kehidupan kita selaku umat manusia. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umatnya begitu besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela berkorban dengan setiap apa yang beliau punya. Dengan waktu, kesempatan, harta, jiwa, nyawa sekalipun dikorbankan untuk senantiasa menyelamatkan kita selaku umatnya. Rasulullah menjadi sosok manusia yang sangat amat mencintai kepada setiap umatnya. Bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa bagi kita semua, doa bagi setiap umat Rasul yang senantiasa ingat kepada beliau, gemar dan rajin bersolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dalam sebuah kisah disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Siti Aisyah untuk mendoakan istri tercintanya, mendoakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasul menyebutkan pada saat itu, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama aw ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah setiap dosa istriku, dosa Aisyah yang telah berlalu, yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Maka mendengar doa yang dipanjatkan oleh suami tercintanya, Siti Aisyah sampai merasa malu dan bahagia atas doa yang terpanjat oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya doa yang serupa adalah doa yang biasa dipanjatkan bagi kita semua selaku umatnya. Sesungguhnya doa yang setiap salat dipanjatkan oleh Rasulullah bagi kita semua selaku umatnya adalah doa yang serupa. Maka Rasul tidak pernah melupakan kita sama sekali. Hidup kita terpaut jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lamanya. Akan tetapi kecintaan beliau terhadap kita yang hidup di akhir zaman ini amatlah besar. Bahkan beliau tidak pernah luput untuk mendoakan kita semua agar terbebas daripada api neraka, dijauhkan dari setiap mara bahaya, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu di antara doa yang mustajab. Kata Rasul, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi oleh Allah difasilitasi dengan satu doa yang pasti diijabah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, doanya sudah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah, dikabulkan semenjak para nabi tersebut di dunia. Wa inni khabba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Akan tetapi saking besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, pada kita semua, setiap umat Rasul yang senantiasa mengingat perjuangan beliau, yang senantiasa gemar bersalawat kepada beliau, meneladani setiap amal perbuatan yang dicontohkan oleh beliau, maka Rasul masih menyimpan dan menyembunyikan satu fasilitas doa di akhirat. Wa inni khabba'tu da'wati li ummati yaumal qiyamah. Rasulullah menyimpan fasilitas doa tersebut untuk siapa? Untuk kita semua, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar bisa kelak menjadi syafaat, menjadi penolong bagi setiap umatku kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanannya dakwah beliau senantiasa
dihiasi dengan setiap perjuangan-perjuangan yang pedih. Bagaimana beliau mensiarkan ajaran agama Islam, ikhrajul ibadi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan setiap makhluk Allah, setiap hamba-hamba Allah min ibadatil ibad, daripada penghambaan kepada makhluk, ila ibadati rabbil ibad, menuju penghambaan kepada Tuhannya para makhluk. Maka kita mengenal pada saat ini manusia yang hidup berperadaban, manusia yang hidup beretika, berakhlak, bermoral, hidup dengan setiap kasih sayang yang ada dan hadir di antara kita, tak lain dan tak bukan setiap nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Islam merupakan hasil perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dan beserta para sahabatnya. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban kita bagi setiap umat. Tidak sampai dikatakan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ia bisa memposisikan kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Bahkan di atas kecintaan terhadap ibunya, kecintaan terhadap ayahnya, kecintaan terhadap anak dan seluruh keluarganya. Karena kita pada umumnya merupakan sebuah lumrah ketika mencintai orang tua, mencintai ayah, mencintai anak, keluarga, tidak ridha, tidak ikhlas ketika anak kita, ayah kita, ibu kita dilecehkan dan dicemoohkan. Akan tetapi seseorang tidak akan dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan, kata Rasulullah, beriman salah satu di antara kalian hatta akuna ahabba ilayya, sampai kemudian orang tersebut lebih mencintai aku di atas segala-galanya, min waladihi, lebih daripada anaknya, wa walidihi, lebih daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan melebihi kecintaan terhadap seluruh manusia yang hadir di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan kelak di akhir kiamat akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Syafaat yang kelak akan diberikan kepada kita merupakan satu-satunya pertolongan tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kecuali dari pertolongan itu. Dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma yafirnul mar'u min akhi, pada hari tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar, setiap daripada kita lari mencari perlindungan, pertolongan, mencari kemana saudaranya. Wa ummihi wa abi, mencari di mana ayah bundanya yang senantiasa hidup di alam dunia benar-benar mencintainya. Wa sahibatihi wa bani, mencari mana sanak saudara, kerabat dan anak-anaknya yang katanya di dunia sangat mencintai dan menyayangi kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena setiap di antara kita akan sibuk memikirkan diri kita masing-masing, akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu orang yang masih senantiasa ingat mencintai kita. Beliau adalah tauladan kita. Beliau adalah Rasul kita. Beliau adalah orang yang paling benar-benar memperhatikan kita bahkan sampai di ujung hayatnya. Bercerita tentang bagaimana kecintaan beliau kepada kita semua. Menyebutkan di akhir hayatnya dengan menitipkan 3 pesan yang diulang-ulang. Ummati, 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 ummatku, 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 sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan bahwasanya likulli, setiap di antara kita, kullu muslimin au kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasul, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali siapa yang menolak. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku setiap perintah, meneladani setiap apa yang dicontohkan oleh beliau, dakhalal jannah, maka kelak ia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak mengikuti ataupun keluar daripada jalan bermaksiat atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, faqad aba, maka ia enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan kepada kita, di antaranya adalah bagi beberapa orang yang masuk ke dalam kriteria di bawah ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ushhidukum anna syafa'ati likulli man mata la yusyriku billahi syai'a." Salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat Rasul itu merupakan sebuah hal yang mudah kita kerjakan. Apa? Yang pertama disebutkan kata Rasul, hendaklah meninggal dengan keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya di atas dunia ini la haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung dalam setiap sesuatu, dalam setiap perbuatan. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang pantas untuk dijadikan tempat bergantung kepada Allah kecuali Allah. Maka tatkala kita meninggalkan alam dunia ini dengan keadaan bertauhid, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya kita akan mendapatkan fasilitas syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh beliau, "Ushhidukum, aku bersaksi kepada kalian, anna syafaati, sesungguhnya syafaatku, likulli man mata, bagi setiap umatku yang wafat dan mati, la yusyriku billahi syai'an, dengan syarat meninggalkan dunia yang fana ini, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Yang kedua, orang yang akan mendapat syafaat di antaranya adalah orang yang mempunyai sedikit keimanan di dalam hatinya. Maka tatkala ia wafat meninggalkan dunia yang fana dan bersifat sementara ini, ada sedikit dan secuil keimanan, orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang disebutkan salah satu potongannya, "Washfa' tashaffa', berikanlah syafaat, mintalah syafaat, kelak engkau akan diberikan syafaat. Fa aqulu, maka aku berkata, ummati, umatku ya Allah. Fayuqalu laka, dikatakan, laka ma kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman, kelak akan diberikan kepada setiap umat engkau wahai Muhammad, barang siapa yang punya secuil keimanan di dalam hatinya, maka syafaat yang engkau akan berikan kepadanya kelak akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang selanjutnya, setiap orang yang wafat meninggalkan dunia ini mengucapkan kalimat thayyibah yang diantaranya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir terbaik yang terucap dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qala fi akhir hayatihi, barang siapa yang mengucap di akhir hayatnya biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin pasti dakhalal jannah, akan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang ini juga disebutkan, dalam hadis lanjutan yang tadi, thumma asjudu tsalitsah, ketika Rasul bersujud untuk ketiga kalinya, fayuqalu li, maka disampaikan kepadaku jawaban yang sama, mithlu dzalika, yang sama, thumma arfa'u ra'si fa aqul, kemudian tatkala Rasul mengangkat kepalanya kemudian berkata, ummati, umatku ya Allah, fayuqalu li, maka disebutkan bagiku, laka wa man qala la ilaha illallah mukhlishan, kelak akan diberikan syafaat pertolongan bagi umat engkau wahai Muhammad, bagi barang siapa di antara umatmu yang senantiasa menutup akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, secara ikhlas, maka kelak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada kita. Yang terakhir disebutkan di dalam Mu'jamnya Al-Imam At-Tabrani menuturkan tentang motivasi untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan diberikan syafaat sebagai imbalan daripada salawat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shalla alayya hina yusbihu 10, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, di pagi hari 10 kali, wa hina yumsi 10, di sore hari 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka kelak ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat.
Maka salah satu wasilah untuk mendapat syafaat dari beliau, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala tidak ada pertolongan lagi kecuali dari orang yang benar-benar mencintai kita, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan, yang masih menyimpan satu doa yang kemudian akan diminta, direquest kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan kepada kita, doanya tentang syafaat pertolongan yang akan diberikan kepada setiap umatnya. Maka dalam rangka mendapatkan syafaat tersebut, di antara amalan yang bisa kita kerjakan, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersalawat, singkatnya, sederhananya, simpelnya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pagi 10 kali, sore 10 kali, dawam setiap hari, ba'dal fajri, setelah subuh, setelah asar, menjelang maghrib, dibiasakan, didawamkan, insya Allah kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setiap salawat yang dawam kita bacakan, pagi 10 kali dan sore 10 kali, kelak akan menjadi jaminan datangnya syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala catatkan dan golongkan menjadi salah satu di antara sekian miliar banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat, di yaumil qiyamah, di hari akhir mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وارزقنا من حيث لا نحتسب. رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.